Oke, untuk di pelajaran IPA kali ini, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara generatif dan juga vegetatif. Harusnya kalian sudah bisa membedakan ya, perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, serta teknologi apa saja yang motivasinya itu melihat pada tanaman-tanaman tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita tonton video berikut ini. Ada beberapa macam reproduksi pada tumbuhan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah reproduksi pada lumut dan paku. Lumut dan paku mengalami metagenesis, jadi ada dua macam reproduksi, yaitu vegetatif dan generatif. Secara vegetatif, lumut dan paku menghasilkan spora, sedangkan untuk reproduksi generatif menghasilkan gamet. Sementara pada tumbuhan berbiji terbuka, setiap strobilus hanya memiliki satu kelamin dan pembuahan yang berlangsung tunggal. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut dengan tumbuhan gimnosperme. Nah, tumbuhan gimnosperme tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiosperme. Namun, tumbuhan gimnosperme memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan strobilus. Nah, pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Strobilus jantan terdapat mikrosporangia atau yang disebut dengan ruang-ruang spora. Nah, di dalam sporangia ini, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan juga menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Nah, strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau yang disebut dengan daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil mengandung 2 kali biji. Nah, tiap bakal biji mengandung megasporangium atau disebut dengan kotak spora. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnosperme terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Tumbuhan gimnosperme yang dapat berkembang biak secara vegetatif, misalnya tumbuhan pakis haji dan juga pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Nah, tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga. Tumbuhan pakis dan juga tumbuhan paku lain tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, maka kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium. Jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh, protalium akan berkembang untuk menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur.
yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan dihasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Perkembangan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Nah, lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Kemudian, fertilisasi itu sendiri terjadi jika sel sperma pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Nah, apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka spora tersebut akan tumbuh menjadi protonema. Yang selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan sel kelamin. Kemudian, lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau geme, dan melakukan fragmentasi. Nah, di mana fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat, khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada, dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air. Misalnya kerikil, kemudian arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion yang larut dalam air. Selanjutnya ada vertikultur, merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Selanjutnya yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Nah, bagian-bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan juga daun. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu berikan tugas proyek mandiri. Kalian lihat halaman 76-77 tentang perkecambahan menggunakan kacang hijau. Nah, Ibu udah sediakan lembar kerjanya, sudah ada di Google Form. Kalian tinggal mengerjakan dengan 3 tahapan yang berbeda. Yang pertama, kalian siapkan botol kosong atau wadah. Kalian isi dengan biji kacang hijau, tidak usah diberikan air, jadi bijinya dibiarkan dalam wadah dalam keadaan yang kering. Kemudian didiamkan sampai hari ke-6. Selanjutnya, yang kedua, biji kacang hijaunya kalian rendam dalam air
didiamkan juga sampai hari ke-6. Dan wadah yang ketiga, kacang hijaunya kalian letakkan di atas kapas yang basah. Terus tetap kalian semprot tiap hari atau kalian basahi setiap hari kapasnya hingga dari hari pertama hingga hari ke-6. Kemudian kalian amati ketiga wadah tersebut. Apa yang terjadi pada ketiga wadah tersebut? Pada keadaan kering, direndam, dan juga diletakkan di atas kapas. Kalian kerjakan pada lembar kerjanya, jawab juga pertanyaan-pertanyaannya. Lembar kerjanya silahkan kalian print oleh masing-masing, kemudian kerjakan di rumah, dan dikumpulkan pada saat kalian mengumpulkan tabel mutabaah. Ya, jadi pada saat pengumpulan tabel mutabaah kalian bawa hasil dari tugas proyek mandirinya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku, kemudian teknologi pemanfaatan pada tumbuhannya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan seperti biasa kalian buka buku lagi, buka LKS-nya, buka buku paketnya. Kemudian, jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa daftar hadirnya, absennya diisi terlebih dahulu. Kalau gitu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.